قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ada suatu kisah ya. Di suatu kota hiduplah seorang tua yang bijak ya. Dan kemudian ada dua orang pemuda yang berkehendak untuk menguji kebijakan orang tua tadi gitu. Maka dua pemuda tadi naik ke sebuah bukit ya. Dan kemudian sambil memandangi seorang yang sudah tua gitu ya lanjut paruh baya, katakan seperti itu. Maka kemudian dua pemuda ini berteriak kepada bapak tadi. Memang pemuda ini berniat untuk menguji bijaknya orang tua tadi ya. Maka kemudian ditangkaplah seekor burung yang kecil. Sambil naik ke atas bukit, dua pemuda ini kemudian berteriak kepada bapak tua, "Wahai bapak tua, apa yang engkau lihat dengan burung yang ada di genggaman tangan kami ini? Apakah burung ini hidup atau mati?" Ya. Maka bapak tua yang bijak ini tadi kemudian mengatakan dengan penuh kelembutan, "Wahai anakku, sesungguhnya jika aku mengatakan burung itu masih hidup, maka dengan genggaman tanganmu yang kuat pasti engkau bisa menjadikan burung itu menjadi mati gitu ya. Tetapi jika aku mengatakan burung itu sudah mati, maka engkau akan melonggarkan genggaman tanganmu dan engkau akan lepaskan burung itu hidup-hidup ya." Kemudian bapak tua ini mengatakan, "Wahai anakku, saat ini engkau itu sedang memiliki dua urusan yang sama-sama berat ya. Engkau bisa menjadikan burung itu tetap hidup, atau juga engkau bisa menjadikan burung itu menemui ajalnya gitu ya. Saat ini juga engkau itu, wahai pemuda, wahai anakku, engkau ini sedang menggenggam masa depan kalian itu di tangan kalian gitu. Maka jangan pernah kemudian bermain-main dengan tanggung jawab, dan jangan kemudian kita itu melepaskan masa muda kita itu dengan suatu kesia-siaan." Mendengarkan pesan yang begitu, maka pemuda ini kemudian bergembira, maunya menguji bijak orang tua itu bijak atau tidak ya. Harapannya sih tidak bijak begitu ya. Tapi ternyata pemuda ini salah gitu. Dia itu kemudian pemuda ini melepaskan burung ini terbang, membiarkan burung itu hidup, dan kemudian dia merenung ya dengan apa yang dikatakan oleh bapak tua tadi, bahwa kehidupan kita di masa yang akan datang itu akan dipengaruhi dengan apa yang kita lakukan pada saat ini gitu. Apa yang terjadi pada masa yang akan datang itu tidak bisa kita lepaskan dari apa yang kita lakukan saat ini. Wahai sahabat, generasi muda, generasi penerus perjuangan, jika kita merasa menjadi orang-orang yang memiliki peran yang besar nanti di masa yang akan datang, maka jangan sia-siakan waktu kita saat ini. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan genggaman masa depan kita itu masa depan yang cerah.
kita berharap bahwa Islam ini akan mulia melalui tangan-tangan kita. Islam ini akan Allah tinggikan kemuliaannya melalui perjuangan yang kita lakukan saat ini, gitu. Karenanya jangan pernah kemudian kita menyia-nyiakan waktu muda ini hanya sekedar untuk berfoya-foya, hanya sekedar untuk bersenang-senang, gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kelak akan meminta pertanggungjawaban tentang usia yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini, terlebih usia muda kita. Karenanya jangan pernah terjebak. Ketika ada pepatah yang mengatakan hidup yang paling enak itu ketika kecil dimanja, remaja senang-senang foya-foya, tua kaya raya, mati masuk ke dalam surga. Maka itu sungguh tidak berlaku bagi kita, pemuda Islam. Bahwa kejayaan dan kemuliaan Islam itu tergantung bagaimana kita mendedikasikan keimanan dan keislaman dan perjuangan kita itu untuk agama yang dicintai dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika ada upaya untuk melemahkan semangat keislaman kita, maka kita tidak boleh kendor. Gaspol, tetap semangat. Belajar, berjuang tentang Islam. Belajar, berjuang untuk memuliakan dan meninggikan Islam. Li'i'la'i kalimatillah. Meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu adalah sebaik-baik kalimat. Karena itu adalah kalimat yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kita harus segera menyadari upaya untuk melemahkan Islam itu diawali bagaimana melemahkan generasi mudanya. Betapa kemudian generasi muda Islam itu dilupakan dengan permainan-permainan yang melalaikan. Betapa generasi muda Islam itu dirusak cara berpikirnya dengan makanan dan minuman yang kemudian merusak akal dan pikirannya, serta merusak anggota-anggota tubuh yang lain, ya, dengan makanan-makanan yang haram, ya. Bagaimana kemudian tatapan mata masa depan pemuda Islam itu dikaburkan dan dirusak dengan khayalan-khayalan kenikmatan dunia yang sesaat, fata morgana. Jangan pernah tertipu, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Wahai pemuda Islam, bangkit, bergerak, maju, berjuang. Kita sadar betul bahwa kemuliaan Islam ke depan itu berada di tangan kita. Islam kemuliaannya berada di genggaman kita, insya Allah. Jika kita menjadi pemuda-pemuda yang kuat iman, jika kita menjadi pemuda-pemuda yang tangguh Islamnya, jika kita menjadi pemuda-pemuda yang istiqamah di dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, tidak peduli dengan berbagai macam tipuan kehidupan di dunia ini, tetap lurus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan demi bisa bersama-sama dengan Rasulnya kelak di dalam kehidupan akhirat, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini itu yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Semoga kita dipilih untuk menjadi pemuda yang senantiasa kuat dengan Islam dan yang akan menjadikan diri kita menjadi pendobrak di tengah-tengah kejumudan, di tengah-tengah kekacauan berpikir. Maka insyaallah kita akan jernihkan berpikir kita dengan pemikiran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.